Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1531. Adik laki-laki benar-benar memiliki pandangan yang tajam terhadap orang yang cerdas. Saya, Ahfor, adalah peta hidup yang terkenal di kota selatan. Masalah-masalah di kota Kekaisaran Langit Surgawi, tidak ada satupun yang aku tidak tahu. Air liur Ahfor beterbangan kemana-mana. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, ceritakan padaku tentang situasi kota Kekaisaran Langit Surgawi ini. Ahfor terlihat bersemangat ketika dia berkata, ini bukan masalah. Ahfor mulai memuntahkan hal-hal tanpa henti, memperkenalkan struktur kota Kekaisaran Langit Surgawi. Kota Kekaisaran Elang Surgawi dibagi menjadi 5 wilayah besar, utara, selatan, timur, barat, 4 kota, serta pusat kota. Di dalam kota Kekaisaran, pangkatnya sangat ketat. Masyarakat keempat kota tersebut dilarang memasuki pusat kota tanpa mendapat izin. Mereka yang tidak taat dibunuh tanpa amnesti. Dan persyaratan utama untuk memasuki pusat kota adalah memiliki identitas tempat tinggal permanen, yang juga merupakan token permanen. 50 juta batu esensi ilahi membuat sebagian besar orang mundur. Utara, selatan, timur, barat, 4 kota, bisa dikatakan sebagai daerah biasa, naga dan ikan mas berbaur menjadi satu. Wilayah tempat Ye Yuan berada saat ini adalah kota selatan. Kota selatan diperintah oleh 6 faksi besar, keluarga Dongfang, keluarga Zhao, keluarga Matahari, 3 keluarga besar, serta geng pembunuh naga, geng bulu perak, serta geng Sun Moon, 3 geng besar. 3 keluarga besar memonopoli perekonomian kota selatan, sedangkan 3 geng besar mendominasi pasar. Ketiga orang itu mengobrol sambil berjalan dan sudah melewati beberapa jalan. Jalanan dipenuhi lalu lintas padat, sangat berkembang. Ketiga orang itu sedang berjalan ketika sekelompok besar orang tiba-tiba bergegas keluar, mengelilingi ketiga orang itu. Ketika para tetangga melihat pemandangan ini, cukup banyak orang yang berkumpul, sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Geng pembunuh naga kembali menindas pendatang baru. Anak ini juga kurang beruntung, kenapa dia bersama Ahfor? Anak ini memiliki ciri-ciri yang halus dan mata yang cerah, terlihat seperti tuan muda. Sekali melihat dan jelas bahwa dia belum banyak melihat kehidupan. Tidak heran dia akan menyukainya. Semoga anak ini lebih bijaksana, menyelamatkan dirinya dari pukulan juga. Ada bekas luka di wajah orang di depannya, terlihat sangat ganas. Dia mengukur Ye Yuan dari atas ke bawah, seperti serigala liar yang rakus. Ahfor, domba gemuk yang kamu bawa kali ini kelihatannya cukup bagus. Kata pria berwajah bekas luka itu sambil tersenyum. Ahfor maju untuk menyambut dengan patuh dan berkata sambil tersenyum dengan pinggang melengkung, Aula Master Hu, ini lebih dari cukup bagus. Anak ini menghabiskan 1 juta batu esensi ilahi bahkan tanpa mengerutkan alis. Alis pria berwajah bekas luka itu terangkat dan dia berkata dengan gembira, Yo, ini benar-benar ikan yang besar. Plus Ahfor, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Nanti kamu dapat 5.000. Saat Ahfor mendengarnya, dia sangat gembira dan buru-buru berkata, terima kasih banyak, Aula Master Hu. Ye Yuan melihat pemandangan ini dengan penuh minat dan berkata dengan dingin, jadi, kamu tidak berencana membawaku ke menara harta karun segudang. Saat pria berwajah bekas luka mendengar ini, dia tertawa keras dan berkata, menara harta karun segudang. Hahaha, kita. Tinggalkan semua batu esensi ilahi di tubuhmu, setelah itu kakek Hu tidak akan peduli kemana kamu pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika aku bilang tidak. Saat pria berwajah bekas luka mendengar ini, dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, setiap pendatang baru sangat keras kepala saat memasuki kota. Namun belakangan, mereka menjadi lebih patuh seperti anjing di rumahku. Ahfor tidak memberitahumu seberapa kuat geng pembunuh naga di kota selatan ini. Dan aku adalah ketua Ola-Ola Asurewut dari geng pembunuh naga, Hu Asurewut. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata, geng pembunuh naga. Benar-benar nama yang bagus. Ye Yuan terlahir sebagai separuh ras naga. Sekelompok orang ini sebenarnya bernama geng pembunuh naga. Bukankah itu akan membunuh namanya? Hu Azurewut tertawa keras ketika mendengarnya dan berkata, begitukah? Saya juga merasa nama geng pembunuh naga sangat mendominasi. Hahaha, tapi biarpun kamu menjilat, tidak ada gunanya juga. Cepat dan serahkan batu esensi ilahi yang ada padamu. Kalau tidak,
Kakek Hu ini akan mengajarimu bagaimana berperilaku baik hari ini. Cahaya dingin muncul di mata Ye Yuan dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Hu Azurewut belum bereaksi terhadap apa yang terjadi dan Ye Yuan berdiri di depannya sekali lagi. Ekspresinya menjadi gelap dan dia menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata, "Nak, apa yang sedang kamu mainkan?" Ye Yuan tidak bisa mengganggunya dan berkata pada Long Zhan, "Ayo pergi." Bawa dia ikut. Long Zhan mengangguk dan langsung mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Afor. Afor hanyalah kultivator alam sekilas surga. Bagaimana bisa cocok dengan Long Zhan? Long Zhan menjatuhkannya dengan satu tamparan, lalu menyeretnya pergi seperti menyeret anjing mati. "Ingin pergi? Sudahkah kamu bertanya pada kakek Hu?" Hu Azurewut berteriak keras dan hendak bergerak. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di bawah selangkangannya. Hahaha, para tetangga di sekitarnya mulai tertawa terbahak-bahak. Ternyata saat selusin orang ini bergerak, celana mereka terjatuh. Sekarang, mereka hanya merasakan hawa dingin di bola mereka. Menertawakan apa? Tertawalah lagi dan kami akan menghancurkan toko kalian. Hu Azurewut, seorang pria dewasa bertubuh besar, saat ini wajahnya memerah. Namun gengsinya tetap berpengaruh. Semua orang memang tidak berani tertawa lagi. Hanya saja masing-masing orang tertahan sampai wajah mereka merah padam, sangat tidak nyaman. Dia buru-buru mengambil celananya dan berkata dengan ekspresi marah, "Rana anak ini tidak tinggi, tapi kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Jika dia ingin membunuh kita sekarang, kita semua akan langsung mati." Hu Azurewut adalah ahli dewa asal tingkat menengah. Bawahan yang dibawanya bahkan memiliki 5 atau 6 dewa asal tahap awal. Tingkat kekuatan ini sudah tidak bisa diabaikan di kota selatan. Siapa sangka mereka dijatuhkan oleh seorang pemuda dengan satu pedang. Hu Azurewut sama sekali tidak bisa melihat bagaimana Ye Yuan menghunus pedangnya. Ekspresi ngeri muncul di mata Hu Azurewut. Dia, dewa asal tingkat menengah, bahkan tidak bisa melihat bagaimana dewa asal tingkat awal menghunus pedangnya. Ini terlalu menakutkan. Pemandangan selusin pria kekar yang mengambil celana dan berlarian di jalanan sungguh spektakuler. Afor perlahan terbangun. Melihat Long Zhan yang ganas dengan kebencian tertulis di seluruh wajahnya, dia langsung ketakutan. "Lepaskan aku, Yang Mulia, ampuni aku. Yang rendahan ini terpaksa bertentangan dengan keinginannya juga." Afor berlutut di tanah dan memohon dengan ingus dan air mata mengalir. "Aku bertanya sebelumnya, kota selatan tidak memiliki menara harta karun segudang sama sekali. Menara harta karun segudang kota kekaisaran elang surgawi ada di pusat kota." Ye Yuan berkata dengan dingin. Afor gemetar dan berkata, saya punya cara untuk menghubungi pusat kota. Saya pasti akan membantu Yang Mulia menghubungi menara harta karun segudang." Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Berbicara dengan orang pintar akan menghemat tenaga. Sayang sekali penilaianmu terlalu buruk." Afor menangis getir saat mendengar itu. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seorang anak alam dewa asal sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu hebat? Ketika Ye Yuan menyerang dengan pedangnya, dia hanya merasakan hembusan angin bertiup dan tidak melihat apapun. Kecepatan seperti ini terlalu menakutkan. Pusat kekuatan alam dewa asal menyerang, Afor tentu saja sudah pernah melihatnya sebelumnya. Tapi dia belum pernah melihat seni pedang yang menakutkan seperti itu sebelumnya. Jika dia sudah lama mengetahui hal seperti ini, jika dia dipinjamkan beberapa empedu tetap saja dia tidak akan berani. Yang Mulia, Afor lah yang memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Tapi Yang Mulia yakinlah, Afor tidak pernah berpikir untuk menyakiti nyawa Yang Mulia sebelumnya. Olah Master Hu mereka semua hanya mencari kekayaan dan tidak akan membahayakan nyawa, kata Afor dengan suara gemetar. Ye Yuan berkata dengan dingin. "Jika kalian semua mempunyai niat membunuh, maka itu tidak akan semudah menjatuhkan celana." Afor bergidik, baru kemudian, mengetahui bahwa dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka dan kembali lagi. Tiba-tiba, Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata, "Ayo pergi." Afor membeku dan berkata, "Pergi kemana?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Bawa aku ke markas geng pembunuh naga." "Yang Mulia, lepaskan aku. Saat mereka melihat bahwa akulah yang membawamu ke sini, mereka akan membunuhku." Semakin dekat ke markas geng pembunuh naga, kaki Afor menjadi lemas dan tidak bisa berjalan sama sekali. Long Zhan menggendongnya seperti menggendong seekor anak ayam kecil. Ye Yuan meliriknya dan tersenyum lebar dan berkata, "Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu?"
Mata Afor terlihat putih, dan dia langsung pingsan. Di kota kekaisaran ini, seniman bela diri dari alam sekilas surga seperti Afor hanyalah sosok kecil yang hanya bertugas menjalankan tugas. Beraninya dia menyinggung salah satu dari 6 faksi besar, geng pembunuh naga. Sebagai salah satu dari 6 faksi besar, markas geng pembunuh naga sangat megah. Di plakat pintu, 3 kata besar, geng pembunuh naga, ditulis menggunakan huruf yang mendominasi, sangat menarik perhatian. Di luar pintu depan markas, 5 hingga 6 seniman bela diri sekilas surga sedang berjaga, memberikan kesan untuk menghalangi orang asing dan memberi peringatan untuk menjauh. Melihat Ye Yuan mendekat, meskipun mereka mengetahui bahwa Ye Yuan adalah pusat kekuatan dewa asal, beberapa orang tidak menganggapnya serius sama sekali dan mencelanya. Seseorang berkata, "Apakah kamu tidak melihat tempat apa ini?" "Enyahlah." Ye Yuan tersenyum kecil, mengangkat tangannya, itu adalah tebasan. Plakat yang bertuliskan, geng pembunuh naga, 3 kata, segera berubah menjadi tumpukan debu. Beberapa penjaga itu sangat ketakutan, tiba-tiba terbangun dan berkata dengan raungan marah, "Bocah, apakah kamu menginginkan kematian? Tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan?" Tentu saja mereka tidak berani menyerang Ye Yuan. Namun mereka tetap berani mengancam. Biasanya, mereka semua terbiasa berperan sebagai tiran. Ye Yuan melirik mereka dan berkata dengan dingin, "Keluarkan pemimpinmu, aku menemui mereka untuk mendiskusikan beberapa hal." Keenam orang itu membuka mata lebar-lebar, memandang Ye Yuan seperti melihat orang bodoh. Orang ini menghancurkan plakat di gerbang geng pembunuh naga dan tidak berpikir untuk melarikan diri, tapi sebenarnya masih ingin melihat pemimpinnya. Apakah ini lelah hidup? "Bocah, tunggu. Jangan lari jika kamu punya nyali," kata seorang penjaga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tenang, aku tidak akan lari." Penjaga itu berkata kepada yang lain, "Kalian semua awasi dia, jangan biarkan dia lari. Aku akan pergi dan mencari kepala kelima." Tak lama kemudian, penjaga itu membawa seorang pria bertubuh besar dengan tubuh kekar dan gagah ke arah mereka. Agaknya, itulah kepala kelima. Kepala kelima memiliki tubuh yang tampak garang, samar-samar memancarkan cahaya kemasan. Jelas sekali, dia adalah seorang ahli pemurnian tubuh. Kepala kelima, Iguruak itu. Dia menghancurkan papan nama kita tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat dia datang. Kata penjaga itu dan menunjuk ke arah Ye Yuan. Saat dia melihat Ye Yuan, dia langsung berteriak keras, "Hoi! Dari mana bocah nakal ini berani menghancurkan papan nama geng pembunuh nagaku? Bersiap untuk mati." Mengejar tinju pemisah surga guntur. Kepala kelima jelas-jelas adalah orang biadab. Tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan, dia langsung mengepalkan tinju ke arah Ye Yuan. Dengan ini, kepala kelima memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Tubuh berdagingnya sebenarnya sudah mencapai tahap akhir transformasi ketiga. Tingkat kekuatan penyempurnaan tubuh ini hampir menyapu semua orang dalam peringkat yang sama. Tempat di mana Ye Yuan berdiri sebelumnya segera mengalami lubang besar yang dihancurkan oleh kepala kelima. Bocah buta dan sembrono, sekarang menjadi roti daging. Ayo teman-teman, bersihkan. Kepala kelima menepuk tangannya dan berkata dengan ringan. Ke kepala kelima, di belakang. Penjaga itu memasang ekspresi seperti dia melihat hantu dan berkata dengan gemetar. Kepala kelima tiba-tiba gemetar, berbalik untuk melihat. Dia menemukan bahwa pedang panjang yang tajam saat ini diarahkan di antara alisnya. Kekuatan hukum yang keluar dari ujung pedang membuat kepala kelima berdebar-debar. Kecepatan yang sangat cepat. Dia, tubuh emas transformasi ketiga tahap akhir, sebenarnya tidak bisa mengimbangi kecepatan dewa asal di tahap awal. Ini terlalu menakutkan. Tubuh fisik yang kuat bukan berarti kebal terhadap pedang dan tombak. Kepala jelas masih merupakan titik rentan dari pembangkit tenaga penyempurnaan tubuh. Selama esensi ilahi Ye Yuan mendesak, dia akan terbang ke negeri abadi. Kepala kelima berkeringat dingin dan berkata dengan terbata-bata, "Adik, jika ada, kita bisa menyelesaikannya." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Aku ingin bicara baik-baik, tapi kamu tidak memberiku kesempatan." Selesai berbicara, Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana. Hati kepala kelima berubah ketakutan. Dewa asal tahap awal sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Mungkinkah orang ini keluar dari dalam kota? Dalam pandangan kepala kelima, hanya para jenius puncak di pusat kota yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Untuk sesaat, banyak pikiran terlintas di hati kepala kelima.
Otot-otot di wajah kepala kelima berkedut beberapa kali dan dia berkata sambil tersenyum canggung, "Ini, adikku, kamu merobohkan papan nama kami saat kamu muncul, itu membuat sangat sulit bagi Meng Huo." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Aku sangat pengertian, jadi kamu belum mati." Kepala kelima terlihat malu dan berkata, "Adik, saya ingin tahu apa yang diinginkan dari menghancurkan papan nama kami. Mungkinkah, geng pembunuh naga kita menyinggung adik kecil? Yang mana itu? Selama adik kecil yang mengatakannya, aku pasti akan menghajar bajingan itu sampai mati." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Memang ada seseorang yang memblokir jalan untuk melakukan perampokan di jalan raya, mengatakan bahwa itu untuk mengajar pendatang baru." Ekspresi Meng Huo menjadi kaku dan berkata, "Pendatang baru. Kamu tidak keluar dari pusat kota." Ye Yuan berkata, "Ini hari pertamaku memasuki kota hari ini, aku tidak menyangka bahwa aku akan mendapatkan perlakuan istimewa dari gengmu yang terhormat." Meng Huo terdiam. Merampok pendatang baru yang kaya, ini adalah sesuatu yang akan dilakukan semua geng. Dia tidak menyangka kali ini mereka benar-benar menendang pelat logam. Kekuatan anak di hadapannya ini, meskipun geng pembunuh naga tidak takut padanya, dia berpendapat bahwa setidaknya diperlukan kekuatan kepala ketiga untuk menjaganya. Tapi itu kebetulan, kepala pertama pergi untuk mendiskusikan masalah dengan geng Silver Feather hari ini dan semuanya tidak ada. "Tapi aku tidak datang ke sini hari ini untuk masalah ini," Ye Yuan melanjutkan pembicaraannya. Meng Huo tercengang, "Bukankah ini masalahnya? Adik jangan ragu untuk mengatakan apa yang kamu punya. Geng pembunuh naga kita masih memiliki kekuatan di kota selatan. Selama kami bisa melakukannya, kami pasti tidak akan menolak." Meng Huo menepuk dadanya dan berkata. Meskipun Meng Huo gegabah, dia tidak bodoh. Ye Yuan memiliki kekuatan yang menakutkan di usia muda. Setidaknya di kota selatan ini, hanya sedikit orang yang bisa melakukan apapun padanya. Selama dia mau bergabung dengan faksi manapun, itu adalah hegemon suatu wilayah. Orang-orang seperti ini tidak baik untuk disinggung. Setidaknya sebelum bos kembali, mereka tidak bisa menyinggung perasaan. Dia tidak bisa menekan anak ini. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku ingin, gengmu yang terhormat tolong ganti nama." Meng Huo tercengang. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dia berkata, "Bocah, nama geng pembunuh naga telah digunakan selama beberapa ribu tahun. Kamu, sengaja mencari-cari kesalahan." Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, hanya saja, namamu telah melanggar tabuku." Wajah Meng Huo menjadi gelap dan dia berkata, "Lelucon yang luar biasa. Siapa kamu? Melanggar tabumu dan kami harus mengganti nama. Jika aku bilang tidak." Meng Huo juga seorang pria dengan sifat berdarah panas. Tidak mungkin mengubah nama karena sepatah kata pun dari Ye Yuan. Selain itu, ini juga bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Tapi pergantian nama, hal semacam ini, berdampak terlalu besar pada geng. Beberapa kepala pasti tidak akan mengubah nama dengan mudah. Apalagi kalaupun mereka benar-benar mengganti nama, itu juga tidak bisa diubah hanya karena anak nakal. Jika ini menyebar, bagaimana geng pembunuh naga mereka masih bisa bertahan di kota selatan? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku beri kalian waktu 3 hari untuk mempertimbangkannya. Setelah 3 hari, aku akan datang lagi. Jika kalian masih tidak mau mengganti nama itu ketika saatnya tiba, maka, semua cabang kalian akan dihilangkan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya." Ganti nama. Hanya dewa asal tahap awal. Meng Huo, apakah kamu menggodaku? Bos geng pembunuh naga, Yue Qingfeng, memandang Meng Huo dengan tatapan curiga, rasa tidak percaya terlihat di seluruh wajahnya. Dewa asal tahap awal yang membuat geng pembunuh naga berganti nama. Meng Huo sebenarnya tidak bisa menamparnya sampai mati dengan satu tamparan. Selanjutnya, mengapa mereka harus mengganti nama? Geng pembunuh naga, kedengarannya sangat mendominasi. Ekspresi Meng Huo sangat jelek. Dia tidak mau mengakui bahwa kekuatan Ye Yuan lebih besar darinya. Itu terlalu memalukan. Tubuh emas transformasi ketiga tahap akhir sebenarnya kalah dari alam dewa asal tahap awal. Jika kejadian ini menyebar, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota selatan. Kamu tidak tahu, kakak. Teknik gerak anak ini sangat cepat. Sesaat kecerobohan dan dia menyelinap lewat. Meskipun markas besar kita tidak takut padanya, sulit untuk mengatakannya pada cabang di bawah. Mata Meng Huo berputar, berubah menjadi cara yang tidak langsung dalam mengatakan sesuatu. Orang-orang yang melihat kejadian ini,
dia mengeluarkan perintah untuk bungkam. Bagaimanapun, jika bajingan itu berani datang 3 hari kemudian, itu juga berarti kematian. Kakak Yue King Feng adalah pusat kekuatan setengah langkah Dewa Ilahi. Biarpun bajingan itu bisa naik ke surga, bos juga bisa menghajarnya. Tapi Yue King Feng melambaikan tangannya dan berkata, abaikan dia. Bocah nakal, seberapa besar gelombang yang bisa dia timbulkan? Lusa, kita akan bernegosiasi dengan geng Silver Feather tentang yurisdiksi 3 Jalan Qianting. Itu masalah utamanya. 3 Jalan Qianting, yang merupakan area persimpangan geng pembunuh naga dan geng Silver Feather, 2 geng besar, dan juga 3 jalan terkaya, yang secara kolektif dikenal sebagai 3 Jalan Qiantian. Kedua kekuatan telah bermain-main selama ini. Demi ketiga jalan tersebut, mereka sempat bertengkar entah sudah berapa kali dan tidak pernah memutuskan kepemilikan ketiga jalan tersebut. Hari ini, Yue King Feng membawa orang untuk pergi dan bernegosiasi, itu untuk menyelesaikan geng Silver Feather. Tapi hasilnya sangat jelas, berakhir dengan nada masam. Saat Meng Huo mendengar ini, dia juga datang dan berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa tidak menyetujuinya hari ini. Sekelompok cucu itu, kali ini harus memberi mereka yang bagus. Yue King Feng berkata, sekarang, konfliknya terletak di jalan tengah Qianting. Geng Silver Feather, sekelompok bajingan itu, bersikeras memonopoli jalan tengah Qianting. Jalan tengah Qianting, mereka menempati 2 sekaligus. Mereka benar-benar berani buka mulut. Saat Meng Huo mendengarnya, dia sangat marah dan berkata, sialan. 3 jalan Qianting awalnya adalah wilayah kita. Mereka masih berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Bos, biarkan Meng Huo pergi dan mengambil tanggung jawab kali ini, aku akan mengalahkan mereka semua. Baru-baru ini Meng Huo telah memiliki tubuh emas transformasi ketiga tahap akhir. Kekuatannya sebenarnya sangat hebat. Menghadapi dewa asal yang telah mencapai kesempurnaan, dia juga bisa mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk bertarung dengan kuat. Sayang sekali yang dia temui adalah Ye Yuan. Kecepatannya hancur hingga tidak ada ampas yang tersisa di depan Ye Yuan. Sedikit keganasan melintas di mata Yue King Feng dan dia berkata, ini juga negosiasi terakhir. Jika mereka masih terus mengganggu dengan tuntutan yang tidak masuk akal, negosiasi lusa akan menjadi saat kita kehilangan semua kesopanan. Ye Yuan memasuki sebuah penginapan dan meminta 2 kamar. Satu untuk dirinya sendiri, Long Zhan membawa Ah-For untuk tinggal di kamar yang lain. Usus Ah-For yang baru bangun tidur berubah menjadi hijau karena penyesalan, terasa seperti seluruh dunia runtuh. Kenapa dia buta? Untuk memprovokasi dewa yang begitu jahat. Bahkan jika dia bisa lolos dari malapetaka kali ini, geng pembunuh naga, sekelompok orang itu, juga tidak akan melepaskannya. Karena dia masih harus membawa Ye Yuan pergi dan memusnahkan cabang-cabang geng pembunuh naga. Mengharapkan geng pembunuh naga untuk mengganti nama. Lebih baik simpan di perut dalam-dalam. Adapun Ye Yuan, dia membiarkan Ah-For membawanya untuk membeli sejumlah obat roh peringkat 3 di kota selatan, dan terjun ke dalam upaya besar untuk meneliti pil Dewa Bintang 3. Sepanjang perjalanan, Ye Yuan telah lama mencerna sepenuhnya pengetahuan teori pil Dewa Bintang 3 dan juga membeli banyak obat-obatan roh di sepanjang perjalanan. Mengenai pil Dewa Bintang 3, Ye Yuan bisa dikatakan meningkat dengan kecepatan luar biasa. Ye Yuan menyadari bahwa sejak terakhir kali dia memicu melodi surgawi Dao Agung, Dao alkimia miliknya sepertinya telah memasuki dunia yang benar-benar baru. Mengenai kultivasi pil Dewa Bintang 3, kecepatan Ye Yuan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang, dengan aula ekstrim ungu, senjata rahasianya yang bisa terbang ini, Ye Yuan dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk memahami alkimia Dao. Terbang selama beberapa tahun, Ye Yuan menghabiskan beberapa dekade di dalam ruang prasasti penekan dunia. Kekuatan alkimianya saat ini sudah cukup untuk membunuh sekelompok dewa alkimia bintang 3. Namun mengenai penelitian alkimia Dao, Ye Yuan tidak pernah kenal lelah. Waktu 3 hari ini, dia juga tidak berencana menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, dia memasuki ruang prasasti penekan dunia untuk berkultivasi lagi. 3 hari kemudian, Ye Yuan perlahan pergi ke markas geng pembunuh naga sendirian. Masih ada beberapa penjaga, tapi ketika Ye Yuan melihat mereka, dia menyadari bahwa semua penjaga ini memasang ekspresi terkejut dan merasa sedikit bingung. Kekuatannya tidak sampai membuat geng pembunuh naga panik seperti ini kan? Hei, aku datang lagi. Pergi dan suruh bosmu kemari, katakan saja orang yang meminta kalian semua mengganti nama sudah datang, kata Ye Yuan dengan dingin.
Salah satu penjaga terlihat panik dan segera masuk untuk melapor. Tak lama kemudian, dua pria parubaya yang mirip pemimpin keluar dari markas. Kakak ketiga, ini anak yang tempo hari. Meng Huo menunjuk ke arah Ye Yuan. Kepala ketiga mengerutkan kening dan menatap Ye Yuan, dan berkata dengan marah di wajahnya, "Nak, apakah kamu lelah hidup? Untuk benar-benar berani mengolok-olok geng pembunuh naga kita?" Ye Yuan melirik kepala ketiga dan menatap Meng Huo lagi, berkata, "Kalau begitu maksudmu adalah kamu tidak berniat mengubahnya. Ubah kepalamu. Kakekmu ini sedang kesal dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Kamu, nak, menjadi ujung tombak. Aku akan memenggal kepalamu sekarang dan memberitahumu akibat mengolok-olok geng pembunuh nagaku." Kepala ketiga mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan langsung mengacungkan pedang lebar yang besar, menebas ke arah kepala Ye Yuan. Alis Ye Yuan terangkat. Dia memperhatikan luka di tubuh kepala ketiga ini sepertinya tidak ringan. Bila kepala ketiga yang melolong tak henti-hentinya tidak mengenai apapun. "Kakak ketiga, hati-hati. Dia ada di belakangmu." Meng Huo berteriak kaget. Kepala ketiga mendapat kejutan besar dan buru-buru berbalik dan mengayunkan pedangnya. Serangkaian suara benturan logam membuat semua orang tercengang. Dewa asal tahap awal benar-benar bertarung dengan kepala ketiga dewa asal yang telah selesai hingga tidak ada yang bisa unggul. Dari mana anak ini muncul? Semakin banyak kepala ketiga bertarung, semakin dia khawatir. Dia sebenarnya tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Yuan. Teknik gerakan anak ini tidak menentu, seperti hantu, datang dan pergi seperti bayangan. Jelas terlihat pedang itu masih sangat jauh. Dalam sekejap mata, benda itu tiba di hadapannya. Terlalu aneh. Dia masih memarahi adiknya tidak berguna sebelumnya. Baru sekarang dia mengetahui teror anak ini. "Berhenti." Kepala ketiga berteriak keras, menjauhkan diri dari Ye Yuan. "Wah, kamu sangat kuat. Tapi jika aku tidak cedera, kamu tidak akan menjadi tandinganku sama sekali," kata kepala ketiga dengan ekspresi gelap. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, "Aku di sini bukan untuk bersaing denganmu. Aku di sini untuk membuat kalian mengganti nama. Sepertinya kalian menganggap peringatanku seperti air yang mengalir dari punggung bebek. Bagus sekali, mulai besok, persiapkan dahanmu, aku akan pergi dan merobohkannya satu persatu." Ekspresi kepala ketiga berubah kaku dan hatinya benar-benar ketakutan. Teknik gerakan Ye Yuan terlalu menakutkan. Sekalipun dia bukan lawannya, jika Ye Yuan ingin pergi, dia juga tidak bisa menghentikannya. Tepat pada saat ini, seorang penjaga tiba-tiba berlari keluar dan berteriak, "Kepala ketiga, kepala kelima." Kepala kedua dia hampir mencapai kaki terakhirnya. Ekspresi kepala ketiga dan kepala kelima berubah drastis pada saat yang sama, berbalik, dan hendak memasuki markas. "Nak, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu hari ini, saudaraku akan mati. Apapun yang terjadi, bicaralah di lain hari." Kepala ketiga mengucapkan kalimat pada Ye Yuan dan berbalik, hendak masuk ke dalam. Ye Yuan sedikit terkejut. Sepertinya geng pembunuh naga ini baru saja mengalami pertempuran hebat. Tak heran jika luka di tubuh kepala ketiga ini tidak ringan. Dia merenung sedikit dan tiba-tiba berbicara, "Hei, kenapa aku tidak masuk dan melihatnya juga? Aku seorang alkemis. Standarku masih baik-baik saja." Ye Yuan takut kalau pihak lain tidak menyukainya dan menambahkan kalimat, sedikit menyombongkan diri sendiri saat dia melakukannya. Kepala ketiga tertegun dan berkata dengan marah, "Bocah, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu di sini. Enyahlah lebih jauh untukku." Ye Yuan tersenyum tanpa peduli dan berkata, "Bagaimanapun juga, kamu akan mati, anggap saja itu sebagai upaya memberi kalian sedikit muka. Jika aku benar-benar bisa menyelamatkannya tetapi kamu tidak membiarkan aku menyelamatkannya, maka kepala keduamu juga akan marah sampai dia keluar dari kubur untuk memarahimu jika dia mati." Kepala ketiga tersedak dan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan berkata dengan waspada, "Bocah, aku memperingatkanmu, kakak juga ada di dalam. Dia adalah pusat kekuatan setengah langkah dewa ilahi. Jika kamu berani bermain trik, aku jamin kamu akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa." Ye Yuan tersenyum dan mengikuti dua orang di markas geng pembunuh naga. Di tempat tidur, seorang pria kekar sedang sekarat. Jelaslah bahwa waktu hidupnya telah dihitung. "Tuan Wu Feng, mungkinkah tidak mungkin? Kepala kedua, dia mengorbankan diri untuk memblokir panah ini. Jika tidak, yang mati adalah aku. Tuan Wu Feng, selama kamu bisa menyelamatkan dia, aku bisa menyetujui persyaratan apapun."
Seorang pria parubaya memiliki mata yang sangat merah dan saat ini sedang memohon bantuan kepada seorang pria tua. Pria parubaya ini seharusnya adalah kepala geng pembunuh naga, pusat kekuatan setengah langkah dewa ilahi. Master Wu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap orang harus menyadari kehebatan panah pengejar petir. Meridian jantung kepala kedua telah terputus. Selanjutnya, ada racun pengikis tulang api merah di mata panah. Orang tua ini sudah mencoba yang terbaik. Kepala geng, mohon tahan kesedihanmu dan terima takdir yang tak terhindarkan. Saat kata-kata ini keluar, mata kepala geng menunjukkan ekspresi putus asa. Air mata sebenarnya sudah menggenang di matanya. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia sedikit terkejut. Adegan ini tampaknya tidak palsu, tetapi perasaan yang sebenarnya mengalir alami. Itu membuat Ye Yuan memberikan kesan yang baik terhadap geng pembunuh naga ini. Kenapa tidak? Aku mencobanya. Ye Yuan melirik kepala kedua yang terbaring di tempat tidur dan tiba-tiba angkat bicara. Saat dia berbicara, semua orang menoleh. Siapa dia? Tatapan kepala geng berubah menjadi serius dan berkata dengan curiga. Ekspresi kepala ketiga agak jelek ketika dia berkata, Ketua, dia, bajingan yang ingin kita mengganti nama. Ekspresi kepala geng berubah menjadi gelap dan dia berkata sambil berteriak dingin, kamu ingin bermain-main. Saat ini, semua orang diliputi kesedihan dan kemarahan, tapi dia membiarkan musuh masuk ke dalam sini. Apakah kamu ini, mencoba melucu? Kepala geng merasakan gelombang iritasi di kepalanya. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan, menyerang ke arah Ye Yuan. Telapak tangan pusat kekuatan setengah langkah dewa ilahi, gerakannya sangat mengejutkan. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk melampiaskan kemarahannya dan dengan tegas menggunakan Ye Yuan untuk melampiaskannya. Tapi Ye Yuan tak tergoyahkan seperti gunung saat dia membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, hei, jika kamu membunuhku, dia benar-benar akan mati. Angin telapak tangan kepala geng tiba-tiba berhenti dan dia berkata dengan suara serius, kamu benar-benar bisa menyelamatkannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja aku bisa menyelamatkannya. Tapi aku punya syarat, dan kamu tahu itu. Ekspresi kepala geng menjadi kaku, ekspresi aneh tanpa sadar muncul di wajahnya. Apakah nama yang digunakan selama beberapa ribu tahun itu benar-benar harus diubah? Ekspresi kepala geng menjadi gelap saat dia berkata, jika kamu benar-benar bisa menyelamatkan saudaraku, apa salahnya mengganti nama? Pada saat ini, Wu Feng tiba-tiba angkat bicara, kepala geng benar-benar terlalu mudah menertawakannya. Anak ini hanyalah dewa asal tahap awal. Mungkinkah dia masih bisa dibandingkan dengan lelaki tua di bidang alkimia ini? Bahkan lelaki tua ini kehabisan akal, metode apa yang bisa dia miliki? Ekspresi kepala geng berubah dan dia berpikir, ya. Orang ini memang sengaja membodohinya kan? Master Wu Feng adalah seorang alkemis bintang 3 tingkat tinggi. Di wilayah kota selatan, tidak ada seorang pun yang lebih kuat darinya. Bahkan dia tidak berdaya. Mungkinkah anak ini masih bisa naik ke surga? Brat, kamu berani macam-macam denganku. Ekspresi kepala geng berubah cemberut, tatapannya menatap tajam ke arah Ye Yuan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kepala geng mendengus dingin dan baru saja akan lepas kendali, tetapi mendengar kepala ketiga berkata, bos, kenapa tidak, biarkan dia mencoba. Anak ini, aneh. Kepala geng membeku, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tahu bahwa kepala ketiga adalah orang yang bijaksana dan tidak akan angkat bicara. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki suatu keterampilan? Wu Feng mendengus dingin dan berkata, kepala ketiga, kamu menghina orang tua ini. Lupakan saja, karena kalian tidak mempercayai lelaki tua ini, maka lelaki tua ini juga membodohi diriku sendiri dengan tetap di sini. Selamat tinggal. Juga, karena kalian percaya pada bocah nakal yang masih basah kuyup daripada mau mempercayai lelaki tua ini, maka di masa depan, jangan datang dan mencari lelaki tua ini lagi. Selesai berbicara, Wu Feng menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Saat kepala geng mendengar, ekspresinya berubah secara drastis. Status Tuan Wu Feng di kota selatan tidak tertandingi. Mengatakan bahwa dia adalah alkemis nomor 1 di kota selatan juga tidak berlebihan. Kekuatan namanya sangat dihargai di selatan. Untuk membangun hubungan dengan Wu Feng, geng pembunuh naga harus menghabiskan sejumlah besar batu esensi ilahi setiap tahun untuk dapat mengundangnya. Kalau tidak, bagaimana Wu Feng bisa diundang oleh kebanyakan orang? Menyinggung dewa besar ini, hari-hari geng pembunuh naga di masa depan akan sulit. Kepala ketiga buru-buru mengejarnya dan berkata, Tuan Wu Feng, ini,
kami juga mengkhawatirkan kehidupan kakak kedua, itu sebabnya kami menjadi seperti ini. Kami sebenarnya tidak mempunyai niat untuk tidak menghormati Tuan, Tuan, tolong jangan marah. Wu Feng tertawa dingin dan berkata, itu urusanmu, apa hubungannya denganku? Apakah menurutmu keterampilan alkimia dapat dipelajari dalam 1 atau 2 hari? Masih lumayan jika anak kecil yang masih basah kupingnya itu bisa mengolah pil obat, tapi jika ingin menyelamatkan orang. Orang tua ini akan meninggalkan kata-kataku di sini, jika dia bisa menyelamatkan saudara keduamu, orang tua ini akan memenggal kepalanya untuk ditendang seperti bola. Selesai berbicara, dia juga tidak peduli dengan kepala geng, langsung menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Siapa dia? Wu Feng. Itu adalah papan nama emas kota selatan. Keputusan geng pembunuh naga hanyalah menamparkan wajahnya. Dia baru saja menjatuhkan hukuman mati pada kepala kedua. Pada akhirnya, sekelompok orang ini menemukan seseorang untuk menyelamatkan kepala kedua. Terlebih lagi, dia masih anak-anak. Ini, sungguh tidak masuk akal. Ekspresi kepala geng sangat jelek. Dia berbalik dan menatap Ye Yuan dengan marah dan berkata, "Nak, ini semua berkat kamu. Jika aku mengetahui bahwa kamu sedang bermain-main dengan geng pembunuh nagaku, aku akan memenggal kepalamu dan meminta maaf kepada Tuan Wu Feng dan meminta hukuman." Ye Yuan melirik kepala geng dan berkata sambil tersenyum, ketika kebanyakan orang berbicara kepadaku seperti ini, mereka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam olehku. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku juga tidak akan setuju untuk menyelamatkannya. Tapi mengingat persaudaraanmu, Tuan muda ini, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini. Wajah kepala geng menjadi hitam, sangat suram. Anak ini terlalu sok. Dia hampir mempercayainya. Mengapa kepala ketiga mempercayai anak ini? Dia perlu menanyakannya dengan benar sebentar lagi. Ayo, siapkan baskom bersih untukku. Untungnya, Tuan muda ini membawakan beberapa obat roh. Tapi biaya obat-obatan roh, kalian harus membayarnya. Ye Yuan berkata kepada kepala geng. Wajah semua orang tercekat. Apakah anak ini dapat diandalkan? Kepala geng dan saudara-saudaranya saling bertukar pandang, tidak yakin apa maksudnya. Mengapa menyelamatkan orang memerlukan baskom? Adik ketiga, apa yang dilakukan anak ini? Kepala geng bertanya dengan lembut. Saat ini, Ye Yuan sudah mendiagnosis denyut nadi kepala kedua. Kepala ketiga terlihat bingung dan berkata, bagaimana saya bisa tahu? Jika aku mengetahuinya, aku sudah bisa menyelamatkan kakak kedua. Persetan denganku, kamu juga terlalu tidak bertanggung jawab di sini. Mata kepala geng melebar dan dia berkata, rasanya anak ini sangat tidak bisa diandalkan. Apa yang salah denganmu? Bersikeras membiarkan dia mencoba. Kepala ketiga berkata, saya baru saja bertukar pukulan dengannya di luar. Aku bertarung imbang dengannya. Tatapan kepala-kepala berubah tajam, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dewa asal tahap awal bertarung imbang dengan adiknya. Pantas saja adiknya mengatakan kalau anak ini aneh. Kepala ketiga terus berbicara. Dia berkata, untuk memiliki kekuatan yang menakutkan di usia muda, saya rasa latar belakang asal-usul anak ini pasti sangat kuat. Jadi, mungkin dia benar-benar punya cara untuk melakukannya. Tatapan kepala geng memandang Ye Yuan dengan secercah harapan dan berhenti berbicara. Tak lama kemudian, baskom bersih pun dibawakan. Ye Yuan juga perlahan berdiri dan mendekati baskom. Itu hanya untuk melihatnya meremas segel dengan tangannya. Setumpuk obat-obatan roh muncul di baskom. Telapak tangan Ye Yuan bergetar, obat-obatan roh itu langsung hancur menjadi debu. Tangkai obat-obatan roh menjadi tumpukan bubuk. Kepala geng melirik kepala kedua, matanya sedikit merah, dan bertanya pada Ye Yuan, itu. Adik kecil, Guru Wu Feng mengatakan bahwa meridian jantung kepala kedua sudah terputus. Bisakah dia benar-benar diselamatkan? Setiap orang di sana adalah seorang kultivator dan secara alami tahu apa arti meridian jantung yang terputus. Bahkan bagi para petarung di tingkat dewa, begitu kekuatan hukum memutuskan meridian jantung, maka kematian juga sudah pasti. Kerusakan seperti ini tidak dapat diubah. Oleh karena itu, itulah mengapa Wu Feng mengatakan bahwa sudah tidak mungkin diatasi. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, jika terputus, sambung saja kembali. Sambung kembali. Kalau meridian jantungnya putus, masih bisa disambung kembali. Kepala geng belum pernah mendengar sebelumnya bahwa sebenarnya masih ada metode ajaib seperti itu. Sambil berbicara, Ye Yuan meletakkan kedua tangannya di baskom. Bubuk itu menempel di tangannya.
Ye Yuan datang ke depan tempat tidur dan menekan kedua tangannya ke dada kepala kedua. Gelombang esensi ilahi muncul di tubuh Ye Yuan. Awan kabut perlahan-lahan muncul di area telapak tangan Ye Yuan. Tak lama kemudian, Ye Yuan berdiri lagi, menyedot lebih banyak bubuk, lalu membilas dan mengulanginya. Ini, dia sedang melakukan apa? Tidak ada ide. Belum pernah terlihat sebelumnya metode penyembuhan seperti ini. Bukankah seharusnya ia memberikan pil obat kepada kepala kedua? Anak ini tidak akan mempermainkan kita kan? Hanya menggunakan esensi ilahi untuk mengukus sedikit seperti ini dapat mengembalikan kepala kedua. Beberapa saudara ikut serta, sangat pesimis dengan pendekatan Ye Yuan. Tentu saja mereka tidak tahu betapa halusnya pekerjaan tangan Ye Yuan. Ye Yuan secara organik menyatukan obat-obatan roh di tangannya dengan esensi ilahi, lalu mengirimkan kekuatan obat ke meridian jantung kepala kedua melalui pori-pori. Meridian jantung kepala kedua sudah terputus. Sekalipun dia mengonsumsi pil obat, juga tidak mungkin membuat siklus peredaran darah penuh. Tapi Ye Yuan bisa membantu kepala kedua menyerap kekuatan obat menggunakan metode semacam ini. Dan ini akan memperbaiki meridian jantung yang sudah terputus tanpa henti di bawah pengaruh katalis Ye Yuan. Ye Yuan perlahan mengusir kekuatan hukum yang mendatangkan malapetaka pada meridian jantung dengan obat-obatan roh ini, lalu melakukan perbaikan. Persyaratan terhadap manipulasi esensi ilahi sangat indah hingga membuat bulu kuduk berdiri. Para alkemis biasa, bahkan Dewa Alkimia Bintang 4, tidak mungkin bisa melakukan hal yang sama seperti Ye Yuan. Metode Ye Yuan dalam memanipulasi esensi ilahi berasal dari emosi yang tak ada habisnya. Dalam pandangan Ye Yuan, jalur pembuatan pil obat tidak hanya sekedar penyulingan pil. Waktu perlahan berlalu. Bagian bawah baskom berisi bubuk obat roh dapat dilihat menipis dengan sangat cepat. Tiba-tiba, batuk hebat keluar dari mulut kepala kedua. Ketika beberapa saudara melihat pemandangan ini, mereka semua bangkit. Benarkah? Benar-benar dia dihidupkan kembali. Astaga, level anak ini sebenarnya lebih hebat dari Wu Feng. Kepala ketiga membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutup mulutnya dalam waktu lama. Standar Wu Feng bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu untuk anak ini. Wu Feng mengatakannya seolah-olah dia sangat penting, dan bahkan mengatakan memenggal kepalanya untuk menendang seperti bola. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar memenggal kepalanya atau tidak. Meng Huo berkata, terlalu ajaib, ini masih pertama kalinya aku melihat seseorang masih bisa diselamatkan ketika meridian jantungnya terputus, tuan ini sungguh luar biasa. Kepala geng juga berseru heran. Melihat kepala kedua terbangun, rasa celaan pada diri sendiri di hati kepala geng juga berkurang secara signifikan. Panah ini terlalu licik. Jika bukan karena kepala kedua yang menghalanginya, orang yang tergeletak di sini sekarang adalah dia. Saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit. Beberapa saudara segera berkumpul. Tuan, bagaimana kabar saudara kedua saya? Kepala ketiga bertanya dengan cemas. Ye Yuan berkata dengan dingin, luka panahnya sudah baik-baik saja, meridian jantung sudah menyatu. Tapi racun ini sedikit kuat. Siapkan ruangan untukku, aku ingin memurnikan pil. Jangan biarkan siapapun datang dan menggangguku. Selain itu, obat-obatan roh dan pil obat saya sangat mahal. Karena ini pertama kalinya kita bekerja bersama, kalau begitu aku akan menagih kalian 5 juta batu esensi surgawi. 5 juta batu esensi ilahi, kenapa kamu tidak pergi dan merampok? Mata Meng Huo membelalak, dia terkejut dengan harga ini. Pil Dewa Bintang 3 biasa, harganya juga hanya antara 300.000 batu esensi ilahi hingga 1 juta batu esensi ilahi. Saat Ye Yuan membuka mulutnya, harganya 5-10 kali lipat. Saudara-saudara lainnya juga merasakan daging mereka sakit. Namun kepala geng hanya mengerutkan alisnya, lalu berkata, kelima, tutup mulut. Berapa harga yang ingin guru minta, itulah harganya. 5 juta batu esensi surgawi, kita akan membayarnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, masih kepala geng yang gagah. Ketika kamu semua melihat pil obat, kamu akan tahu bahwa itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Setelah Ye Yuan pergi, kelima berkata dengan marah, kakak, dia jelas-jelas menuntut harga selangit di sini. Ketiga juga berkata, ya, kakak. Kita bisa memberinya 5 juta batu esensi surgawi, tapi, nama geng kita tidak bisa diubah. Kepala geng mendengus dingin dan berkata, apakah nyawa kepala kedua hanya bernilai 5 juta saja? Salah satu nyawamu tak ternilai harganya di mataku. Apa gunanya 5 juta saja?
Dengan dengusan dingin ini, semua orang tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, kepala kedua di tempat tidur akhirnya terbangun. Kedua, kamu sudah bangun. Itu sangat bagus. Kepala ketiga berkata dengan ekspresi bersemangat. Mata kepala kedua sedikit linglung ketika dia berjuang untuk mengatakan, aku terkena panah beracun dan sebenarnya tidak mati. Meng Huo tertawa keras dan berkata, hahaha, kamu awalnya pasti sudah mati, tapi bertemu dengan seorang guru luar biasa yang menghidupkanmu kembali. Sedikit kejutan melintas di mata kepala kedua dan dia menatap kepala geng. Kepala geng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan kelima benar. Kedua, kali ini semuanya berkatmu. Kalau tidak, nyawa kakakmu ini mungkin akan tamat. Hidup ini, kakak berhutang padamu. Kepala kedua memaksakan sebuah senyuman dan berkata, kakak, apakah kita, saudara-saudara, masih harus mengucapkan kata-kata yang aneh seperti ini? Ye Yuan meminta ruangan sendiri bukan karena dia takut orang mengganggu, tapi karena kuali obatnya terlalu mengejutkan. Begitu masalah bahwa dia memiliki harta mistik penguasa ilahi pada dirinya bocor, apa yang akan dia hadapi kemungkinan besar adalah pengejaran hiruk-pikuk pusat kekuatan alam penguasa ilahi. Di kota kekaisaran elang surgawi tempat para penguasa ilahi berjalan kemana-mana, Ye Yuan tidak berani gegabah. Setelah 2 jam, pil detoksifikasi yang baru disempurnakan telah selesai. Ini adalah pil detoksifikasi yang Ye Yuan kembangkan sendiri. Ini sangat berbeda dengan pil detoksifikasi peringkat 3 di dunia. Tingkat dewa. Ketika kepala geng melihat pil itu, kedua matanya memancarkan sinar cahaya cemerlang. Pil ilahi tingkat dewa peringkat 3, ini bukanlah pil yang bisa dimurnikan oleh siapapun. Wu Feng dikenal sebagai alkemis nomor 1 di kota selatan. Paling-paling, dia hanya bisa memurnikan pil dewa tingkat tinggi. Hanya saja ini membutuhkan keberuntungan besar. Tapi pemuda di depannya ini bisa memurnikan hingga tingkat dewa. Kepala geng menghirup udara dingin, terkejut tanpa henti saat dia melihat ke arah Ye Yuan. Namun dia segera mengetahui masalahnya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan bingung, Guru, pil obat apa ini? Ye Yuan memutar matanya dan berkata, pil detoksifikasi, apa mungkin aku memberikan pil lain? Mungkinkah saat ini aku membiarkan dia memakan pil obat untuk meningkatkan kultivasinya? Tidak mau. Kembalikan padaku jika tidak mau. Tangan kepala geng buru-buru menyusut ke belakang dan dia berkata dengan canggung, Guru, saya tidak bermaksud seperti itu. Guru mungkin tidak menyadarinya, racun pengikis tulang api merah sangat kuat. Pil detoksifikasi biasa tidak dapat menyembuhkannya. Hanya dengan meresepkan obat yang tepat seseorang dapat menyembuhkan racunnya. Ye Yuan memutar matanya dan hampir kehilangan kesabarannya ketika kepala geng langsung datang ke samping tempat tidur dengan patuh dan memasukkan pil obat ke dalam mulut kepala kedua. Dia hanya mempertanyakannya secara naluriah. Lagi pula, kekuatan racun pengikis tulang api merah cukup terkenal. Namun dia segera menyadari bahwa keraguannya sama sekali tidak beralasan. Sang master bahkan menyatukan kembali meridian jantung, mungkinkah pil obat ini hanyalah gertakan? Terlebih lagi, itu adalah pil obat tingkat dewa. Benar saja, kepala kedua yang kulitnya hitam segera berubah menjadi lebih baik. Khasiat pil obatnya luar biasa bagus. Pil detoksifikasi yang sangat kuat. Ini, setelah berapa lama, racun kakak kedua benar-benar hilang. Ya, bahkan pil detoksifikasi racun pengikis tulang api merah juga tidak memiliki efek secepat itu. Pil detoksifikasi apa ini? Terlalu berlebihan. Dibandingkan dengan ini, pil detoksifikasi yang ada di pasaran hanyalah sampah. Plus, beberapa saudara berteriak sambil berseru, semuanya tercengang oleh pil detoksifikasi Ye Yuan. Mereka semua, anggota geng ini, menjalani kehidupan di ujung tanduk setiap hari. Terluka dan keracunan adalah hal yang normal. Jika ada pil obat seperti itu, siapa yang masih takut diracuni? Setelah kepala kedua bangkit, dia segera berlutut di depan Ye Yuan dan berkata dengan hormat, terima kasih banyak atas anugerah master yang menyelamatkan jiwa. Zhu Yong tidak akan pernah melupakannya. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak memperlakukanmu tanpa syarat. Saat dia berkata, tatapannya melihat ke arah kepala geng dan berkata, Ketua, jangan lupakan perjanjian kita. Kepala geng juga berterus terang, mengangguk dan berkata, saya, Xing Guan, adalah orang yang menepati janjinya. Karena saya berjanji pada Master Ye, tentu saja saya tidak akan mengingkari. Tapi, Xing ini memiliki permintaan yang lancang.
Ye Yuan tidak memikirkan hal itu dan berkata dengan dingin, katakan padaku. Kepala-kepala berkata, saya mendengar bahwa Master Ye baru saja memasuki kota Kekaisaran Langit Surgawi. Saya ingin tahu apakah Anda punya tempat untuk dikunjungi. Ye Yuan membeku dan berkata, tempat yang dituju, ada. Hanya saja sepertinya aku tidak bisa masuk sekarang. Beberapa hari ini, dia sudah meminta Ah For untuk mengurus masalah ini. Namun sepertinya hal itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kesulitan memasuki pusat kota tampaknya lebih besar dari yang dia bayangkan. Kota Kekaisaran Langit Surgawi membuat perbedaan yang jelas, kota dalam dan kota luar seperti dua dunia yang berbeda. Kota bagian dalam adalah tempat di mana para elit kota Kekaisaran berada. Kepala geng berkata, karena itu masalahnya, Tuan Ye juga membutuhkan tempat tinggal. Kenapa tidak? Bergabung dengan naga kami, geng kami, bagaimana? Tuan, yakinlah. Semua pengeluaran Anda akan ditanggung oleh kami. Ye Yuan melirik Xingguan dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, kalian semua menanggungnya. Tahukah kamu berapa banyak batu esensi ilahi yang dibutuhkan untuk membesarkan Dewa Alkimia Bintang 3? Ekspresi kepala geng tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak, memperlihatkan rona merah. Dia hanya memikirkan untuk mencobanya. Memang itu tidak berhasil. Level Master Ye jauh lebih hebat daripada Wu Feng. Bagaimana dia bisa menyukai geng pembunuh naga? Meskipun para alkemis sangat kaya, mereka membakar lebih banyak uang. Jika mereka mampu untuk membesarkan, mereka sudah lama membesarkannya. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Mereka yang mampu membesarkan alkemis hanyalah 3 keluarga besar dengan fondasi yang dalam. Meskipun ketiga geng mereka adalah bagian dari 6 faksi besar, dibandingkan dengan 3 keluarga besar, mereka masih jauh lebih buruk. Jalan-jalan yang dikelola oleh 3 geng besar, semuanya merupakan jalan samping yang tidak disukai oleh 3 keluarga besar. Daerah yang benar-benar makmur semuanya dikuasai di tangan 3 keluarga besar. Kepala geng terlihat malu ketika dia berkata, inilah yang gegabah, berharap Tuan Ye tidak tersinggung. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu ide apa yang dimiliki Xingguan? Kali ini mereka sangat menyinggung Wu Feng dan takut ditekan oleh Wu Feng. Itu sebabnya dia berharap dia tetap tinggal. Wu Feng dikenal sebagai alkemis nomor 1 di kota selatan. Dia secara alami memiliki kekuatan pemanggilan yang sangat besar. Jika dia tidak bisa merawat kepala kedua, lupakan saja. Xingguan mereka semua akan mengakui kesalahan mereka dan menghadiahkan beberapa batu esensi ilahi. Hanya dengan begitu mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tapi dia merawat kepala kedua. Wu Feng pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya apapun untuk menekan geng pembunuh naga demi wajahnya. Pada saat itu, situasi mereka akan menjadi canggung. Wu Feng, keberadaan seperti ini adalah sesuatu yang ingin diikat oleh pihak manapun. Oleh karena itu, situasi geng pembunuh naga saat ini sangat pesimistis. Xingguan saat ini sama sekali tidak bisa memunculkan aura dewa ilahi setengah langkah di depan Ye Yuan. Alkemis sungguh luar biasa. Sekalipun ranahnya tidak setinggi milikmu, kamu juga tidak berani menyinggung perasaannya. Apalagi saat ini Ye Yuan adalah satu-satunya harapan geng pembunuh naga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, membiarkanku tetap tinggal, itu juga bukan tidak mungkin. Tapi, aku tidak akan ikut serta dalam perjuangan gengmu. Selain itu, kalian akan menyiapkan toko untukku. Seluruh tubuh Xingguan bergetar dan menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Beberapa saudara laki-laki lainnya juga memiliki wajah terkejut, mata mereka ketika melihat Ye Yuan penuh dengan keraguan. Apakah setuju seperti ini? Awalnya, mereka sudah kehilangan harapan. Mereka tidak menyangka Ye Yuan akan berubah 180 derajat dan benar-benar menyetujuinya. Segera, wajah mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Hahaha, tidak masalah. Apapun yang Anda butuhkan, Tuan Ye silakan buka mulut Anda. Oh iya, karena guru meminta kita untuk mengganti nama, lalu, mengapa tidak memberikan nama? Xingguan berkata dengan sangat gembira. Ye Yuan yang menyetujui Xingguan tentu saja memiliki pertimbangannya sendiri. Dia menemukan bahwa ingin memasuki pusat kota adalah hal yang sangat sulit. Ah For itu mungkin tidak bisa diandalkan. Menara harta karun segudang mungkin juga merupakan kekuatan besar kelas 1 di pusat kota. Ah For ikan kecil seperti ini, bagaimana dia bisa berhubungan dengan keberadaan semacam itu? Karena itu masalahnya, dia mungkin mencari tempat untuk menetap terlebih dahulu. Meskipun geng pembunuh naga ini berstatus rendahan, mereka rukun dan setia kepada teman-teman,
dan juga cukup dapat dipercaya, membuat Ye Yuan merasa cukup baik. Karena dia tidak dapat memasuki pusat kota, biarkan menara harta karun segudang datang mencarinya. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, tiba-tiba ada guntur, kenapa tidak, gunakan nama geng petir kalau begitu. Balai Dei adalah balai pengobatan terbesar di kota selatan. Wu Feng adalah orang nomor 1 di sini. Sebagai balai pengobatan nomor 1 di kota selatan, Balai Dei tentu saja memiliki lalu lintas yang tiada henti, bisnis mereka sangat populer. Apa katamu? Zhu Yongtian tidak mati. Wu Feng memandang manajer di seberangnya, keterkejutan memenuhi matanya. Manajer itu mengangguk dan berkata, bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga sudah penuh vitalitas dan semangat. Dia terlihat pergi ke aula cabang pagi ini, berbicara dengan riang. Sepertinya dia sama sekali tidak terluka parah di ambang kematian. Tatapan Wu Feng berubah menjadi tajam dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Aku pribadi mendiagnosis denyut nadinya. Meridian jantungnya sudah terputus sepenuhnya, bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan untuk menyelamatkannya. Ini baru 3 hari, jadi bagaimana mungkin dia sudah kuat dan bersemangat. Manajer itu tersenyum pahit dan berkata, aku sudah mengirim orang untuk menanyakannya. Zhu Yongtian sebenarnya sudah baik-baik saja. Selain itu, racun pengikis tulang api merah di tubuhnya sudah hilang sepenuhnya. Ekspresi Wu Feng berubah, alisnya berkerut hingga kerutan terlihat dan dia berkata dengan suara serius, apakah mungkin? Apakah dia benar-benar dihidupkan kembali oleh bocah itu? Bocah nakal yang masih basah kuyup, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Manajer itu bingung ketika dia berkata, saudara Wu Feng, siapa anak yang kamu bicarakan itu? Wu Feng membeku, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada. Mulai hari ini, Balai Dei serta semua balai pengobatan keluarga Dongfang akan menghentikan semua kerja sama dengan geng pembunuh naga, dan melarang penjualan pil obat kepada mereka. Karena mereka meremehkan orang tua ini, maka mereka harus menanggung murka orang tua ini. Ekspresi manajer berubah dan dia berkata dengan susah payah, saudara Wu Feng, ini, geng pembunuh naga adalah klien utama kita, ini tidak terlalu bagus kan? Wu Feng mendengus dingin dan berkata, kenapa? Bukankah aku punya sedikit otoritas? Manajer itu tersenyum pahit dan berkata, saudara Wu Feng terlalu serius, Anda tentu saja memiliki otoritas ini. Baiklah kalau begitu, seperti yang dikatakan saudara Wu Feng. Status Wu Feng di keluarga Dongfang terlalu tinggi. Meskipun dia adalah manajer Balai Dei, mereka tidak bisa menyinggung Dewa Agung ini. Hanya saja ia sangat penasaran, siapakah yang mampu membuat Wu Feng yang selama ini dibanggakan atas kesuksesannya angkat senjata dan berperang. Apa katamu? Zhu Yongtian sebenarnya tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Panah pengejar gunturku belum pernah gagal sebelumnya. Ketika ketua kedua geng Sun Mun, He Xiao, mendengar berita ini, reaksi pertamanya adalah tidak mempercayainya. Panah pengejar guntur, momentumnya mirip dengan mengejar guntur, tidak ada yang bisa menahan serangan gencarnya. Meskipun He Xiao hanyalah dewa asal yang telah mencapai kesempurnaan, dengan mengandalkan panah pengejar guntur, menembak mati dewa ilahi setengah langkah bukanlah hal yang sulit. Selama dia diberi kesempatan yang memadai. Geng Silver Feather menghabiskan banyak uang sebelum mengundang He Xiao untuk mengambil tindakan tetapi tidak menyangka akan gagal pada tahap terakhir. Xing Guan tidak ditembak mati. Sekarang, bahkan Zhu Yongtian yang membantunya memblokir anak panah itu sebenarnya selamat juga. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Zhu Yongtian sudah muncul di depan umum, tidak bisa dipalsukan. Terlebih lagi, ada berita yang lebih mengejutkan lagi, geng pembunuh naga, berganti nama menjadi geng petir. Kata ketua geng Silver Feather, Luo Yu. Ekspresi He Xiao berubah, menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa yang sedang dilakukan geng pembunuh naga ini? Kamu datang menemuiku hari ini untuk membicarakan hal ini. Aku sudah mengambil tindakan. Zhu Yongtian tidak sekarat, tanggung jawab masalah ini bukan padaku. Mungkinkah geng Silver Feather-mu ingin menarik kembali kata-katamu? Setelah keterkejutan awal, He Xiao memulihkan sikapnya sebagai orang yang galak dan ambisius. Luo Yu tersenyum dan berkata, yakinlah, 3 jalan Qianting, ada 1 untuk kalian. Aku datang hari ini untuk menemuimu guna mendiskusikan kerjasama. Setelah kepala geng menerobos ke alam dewa ilahi, dia tidak dapat lagi mencampuri urusan kota selatan. Sebelum ini, kedua geng kita harus tetap bekerja sama dengan tulus dan memusnahkan geng petir terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu,
calon kepala geng. Di antara ketiga geng tersebut, kekuatan geng Sun Moon adalah yang paling besar. Kekuatan ketua geng Sun Moon sudah sangat dekat dengan alam dewa ilahi dan mungkin bisa menerobos kapan saja. Beberapa tahun ini, dia selalu berada dalam pengasingan tertutup. Dan kekuatan He Xiao juga hampir setara dengan dewa ilahi setengah langkah. Menurut peraturan kota Kekaisaran Langit Surgawi, tokoh dikdaya alam Raja Ilahi tidak boleh ikut campur dalam urusan luar kota. Jika saatnya tiba, He Xiao akan menjadi ketua geng Sun Moon. He Xiao menatap Luo Yu dengan penuh arti dan berkata, apakah kamu menunjukkan niat baik kepada geng Sun Moon kami? Luo Yu tersenyum dan berkata, burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. 3 geng besar kita telah bertempur secara terbuka dan gelap beberapa tahun ini. Namun di mata 3 keluarga besar, kita hanyalah sekelompok kru yang remeh. Sekarang, kita akhirnya menghasilkan pusat kekuatan alam dewa ilahi, ini juga membuat kita merasa bersandar pada pohon besar. Ketika dia mengatakan ini, Luo Yu juga merasakan banyak perubahan emosi. Kekuatan 3 geng besar lebih rendah daripada 3 keluarga besar karena mereka tidak memiliki pusat kekuatan alam dewa ilahi sebagai pendukung. Ketiga pemimpin besar itu semuanya bersaing untuk melihat siapa yang bisa menerobos ke alam dewa ilahi terlebih dahulu dalam beberapa tahun ini. Melihatnya sekarang, tentu saja ketua geng Sun Moon yang satu tingkat lebih tinggi. Meskipun tokoh dikdaya alam dewa ilahi tidak boleh campur tangan secara langsung dalam urusan luar kota, manipulasi secara diam-diam pasti ada. Kalau tidak, atas dasar apa ketiga keluarga besar itu bisa menekan mereka? Ketika He Xiao mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil tersenyum, kepala Luo tetaplah yang mengetahui fakta dari situasi ini, tidak seperti Singguan yang kebal terhadap semua alasan. Tapi, kekuatan Singguan memang sangat hebat, tidak mudah untuk dihadapi. Luo Yu tersenyum dan berkata, di masa lalu, dia tidak mudah untuk dihadapi. Tapi sekarang, tidak tahu kenapa, Singguan menyinggung Master Wu Feng. Sekarang, bisnis Balai Dei dan keluarga Dongfang telah sepenuhnya memboikot geng petir. Tanpa perlindungan keluarga Dongfang, bisakah dia, Singguan, masih menjungkir balikkan langit? Alis He Xiao terangkat dan dia berkata, apakah ini nyata? Luo Yu tersenyum dan berkata, lebih asli dari emas asli. Kedua orang itu saling memandang dan tersenyum. Di jalan kayu manis, seorang pemuda tampan membawa serta seorang petugas buku muda, dan mereka saat ini sedang berkeliaran di jalanan. Tuan muda, ini sudah larut, kita harus kembali, kata petugas buku. Pemuda itu memiliki ciri-ciri halus dan mata cerah, warna kulit cerah. Sekali lihat dan itu adalah seorang wanita berpenampilan seperti pria. Namun meski berpenampilan menyamar dan tidak merias wajah, hal itu tidak bisa menghalangi kecantikannya juga. Pemuda itu melotot dan memarahi, Huan kecil, apakah kulitmu gatal lagi? Kita sekarang melarikan diri dari rumah. Kabur dari rumah, mengerti? Kembali untuk apa? Masuk ke dalam jebakan. Huan kecil mengatupkan bibirnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Tiba-tiba, pemuda itu mengangkat kepalanya dan melihat, akan mengabulkan semua permintaan. 4 kata besar, tertulis di sebuah toko obat kecil, dan tidak dapat menahan ekspresi jijiknya. Toko obat sekecil itu mungkin bahkan tidak memiliki dewa alkimia bintang 3 yang berani mengaku mengabulkan semua permintaan. Tuan muda ingin melihat bagaimana kamu mengabulkan semua permintaan. Sambil berbicara, pemuda itu mengangkat kakinya dan langsung menuju ke toko obat. Penjaga toko, di pintu depanmu tertulis, akan mengabulkan semua permintaan, bisakah kamu memurnikan semua pil obat? Pemuda itu langsung membuka mulutnya dan bertanya. Penjaga toko buru-buru keluar untuk memberi salam dan tampak sedikit malu ketika dia berkata, ini, seharusnya, bisakah? Penjaga toko itu benar-benar tidak dapat melanjutkan pembicaraan. Kemarin, kepala geng membawa seorang pemuda kemari, mengatakan bahwa toko obat ini terserah dia untuk mengambil alih. Pada akhirnya, hal pertama yang dilakukan pemuda ini adalah menggantungkan plakat, akan mengabulkan semua permintaan, di pintu masuk. Keringatnya mengucur deras saat itu. Nadanya agak terlalu besar kan? Meskipun pemuda ini adalah dewa asal tahap awal, dia masih terlalu muda, terlalu sombong. Soalnya, plakat ini belum lama digantung dan selalu ada yang datang untuk mencari kesalahan. Bisa, kamu penjaga toko, kamu harus bertanya kepadaku. Kalian semua benar-benar mempunyai sentimen yang terdengar tinggi, apakah ini menyinggung semua rekan kalian?
kata pemuda itu sambil tersenyum dingin. Penjaga toko terlihat malu, tergagap dan agak tidak dapat berbicara. Akan mengabulkan semua permintaan, kata-kata ini, tidak ada toko obat yang berani mengatakannya. Jika mereka memperlakukan seseorang sampai mati atau tidak dapat memurnikan pil obat, itu akan membuat wajah mereka sendiri bengkak. Selain itu, jalan kayu manis juga terpencil. Toko kecil milik mereka ini tidak menarik perhatian orang. Kalau tidak, tempat ini sudah lama dikuasai dan diserang oleh rekan-rekan mereka. Namun penjaga toko tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat dihindari. Cepat atau lambat, hal itu akan diketahui orang. Dan pemuda ini kemungkinan besar adalah orang pertama yang mampir untuk mencari kesalahan. Hei, penjaga toko, aku menanyakan sesuatu padamu, bicaralah. Karena kalian akan mengabulkan semua permintaan, maka aku akan meminta pil sekarang juga. Apakah kamu berani menerimanya? Pemuda itu berpenampilan sombong, memaksa penjaga toko mundur beberapa langkah. Penjaga toko juga ingin mengatakan iya, tapi dia tidak percaya diri. Sekali melihat dan terlihat jelas bahwa pemuda ini adalah tuan muda yang kaya raya. Dia jelas-jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Jadi bagaimana pil obat yang dia minta bisa dengan mudah disuling? Ini, kepala penjaga toko itu penuh keringat, tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Sudut mulut pemuda itu melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, jika kamu tidak memiliki kemampuan, berpura-pura mampu untuk apa? Hei, Tuan Muda akan merobohkan papan namamu. Tuan Muda, ini tidak bagus. Huan kecil merasa sangat malu dengan penampilan tuan mudanya yang sombong dan arogan. Apa yang tidak bagus? Mereka berani menyombongkan diri, apakah mereka tetap tidak membiarkan orang merobohkan plakat ini? Kata pemuda itu tanpa henti. Saat itu, seorang pemuda keluar dari balik layar, membuka mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Nona, pil obat apa yang ingin Anda minta, silakan katakan saja. Meruntuhkan papan nama orang dalam sekejap, itu tidak baik. Kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan sangat tenang, seolah-olah dia lupa bahwa dia baru saja merobohkan papan nama orang beberapa hari yang lalu dan bahkan memaksa mereka untuk mengganti nama gengnya. Ini sukarela, bukan dipaksakan. Pemuda itu terkejut ketika dia melihat Ye Yuan melihatnya sekilas. Segera setelah itu, dia menjadi sedikit marah. Orang ini, logikanya tidak mengekspos ketika dilihat secara menyeluruh, apakah dia tidak mengerti? Tapi melihat sudut mulutnya melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, dan aku bertanya-tanya, papan nama ini digantung oleh Hemukan. Ye Yuan berkata tanpa ada perubahan pada raut wajahnya, jadi bagaimana jika ya? Sungguh nada yang besar. Apakah menurutmu kamu adalah leluhur pengobatan? Akan mengabulkan semua permintaan. Ini, Nona Muda akan merobohkan papan namamu hari ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, merobohkan papan namaku, kamu harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lihat dirimu, bocah. Usia tidaklah tua, nadanya pun tidaklah kecil. Kamu tunggu. Gadis ini tiba-tiba berbalik dan berlari keluar aula, menuju jalan. Sambil menangkupkan tangan di sekitar mulutnya, dia berteriak dengan keras, "Hei, semuanya datang dan lihat, semuanya datang dan lihat." Dengan teriakannya, ada beberapa orang yang tertarik. Meskipun jalan kayu manis berada di tempat terpencil, namun kurang lebih popularitasnya cukup terasa. Kalau tidak, geng petir juga tidak akan membuka toko kecil di sini. Gadis itu mencibir dengan dingin dan berpikir, bukankah kamu sangat sombong? Begitu banyak orang yang menonton, ketika kamu tidak dapat memurnikan pil obat untuk sementara waktu, aku ingin melihat bagaimana kamu membereskan kekacauan itu. Papan namamu ini, Nona Muda ini bertekad untuk merobohkannya hari ini. Melihat pemandangan ini, jantung penjaga toko berdebar kencang dan diam-diam berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi senyuman tak terlihat di sudut mulut Ye Yuan. Ini, sepertinya cukup bagus juga. Huan kecil terlihat malu dan berkata kepada Ye Yuan, Tuan, maaf sekali, Nona Muda keluargaku memiliki kepribadian yang sangat ingin dunia terjerumus ke dalam kekacauan. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada salahnya, biarkan dia membuat masalah. Penjaga toko melirik Ye Yuan sambil berpikir, kamu akan segera bangkrut, jika tetap membiarkan dia menimbulkan masalah. Dengan ini, dia akan kehilangan pekerjaannya. Melihat semua orang berkumpul, gadis itu merasa senang dengan dirinya sendiri, tetapi wajahnya marah ketika dia berkata, semuanya, lihat toko kecil ini. Itu sebenarnya menulis akan mengabulkan semua permintaan.
Menurutku alkemis toko obat ini pasti sangat mengesankan. Hari ini, tuan muda ini akan membiarkan semua orang menguji airnya, biarkan semua orang melihat apakah toko obat kecil ini benar-benar sarang bakat yang belum ditemukan. Dengan teriakannya, itu langsung menarik perhatian semua orang. Kapan papan nama ini digantung? Kenapa aku tidak tahu? Akan mengabulkan semua permintaan. Sentimen yang terdengar luar biasa. Toko obat besar di pusat kota tidak berani memasang plakat semacam ini juga kan? Tempat tangan ajaib adalah nama toko obat kecil ini. Itu juga sudah ada di Cinnamon Street selama beberapa tahun. Semua orang sudah lama terbiasa dengannya. Penjaga toko diam-diam menggantungkan plakat ini, takut menarik perhatian orang. Nah, baguslah, gadis ini langsung menarik perhatian semua orang di sini. Ekspresi putus asa muncul di wajah pemilik toko. Gadis ini terlalu kejam. Selesai berbicara, gadis itu berbalik dan berkata kepada Ye Yuan, "Hei, nak, berani keluar atau tidak? Di depan semua orang, mari kita lihat betapa mengesankannya, akan mengabulkan semua permintaan kamu ini." Ye Yuan tersenyum sedikit dan perlahan keluar. Dia menggenggam tangannya kepada semua orang dan berkata, "Bagaimana kabarmu, tetangga? Tempat tangan ajaib ini akan dikelola oleh saya, Ye Yuan, di masa depan. Apapun penyakit langka atau membingungkan yang diderita setiap orang, pemurnian pil dan obat-obatan, Anda semua dapat datang dan menemukan saya. Pil obat di bawah peringkat 4, semua permintaan akan dipenuhi." Anak ini benar-benar berani menyombongkan diri. Di bawah peringkat 4, semua tuntutan akan dipenuhi. Kemampuannya terlalu dibanggakan kan? Bukankah tempat ini adalah wilayah geng pembunuh naga? Dari mana bocah ini muncul? Perkataan Ye Yuan membuat semua orang langsung gempar. Gadis itu menyipitkan matanya, menatap Ye Yuan dengan cibiran di dalam hatinya. "Masih berpura-pura. Sebentar lagi, aku ingin tahu bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini." Bocah yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Tuan Ye, karena kamu luar biasa, maka aku akan meminta pil darimu sekarang," kata gadis itu. Ye Yuan memberi isyarat tangan dan berkata, "Meminta pil, siapkan obat roh dan formula pilmu sendiri. Pil dewa peringkat 3 dimulai dari 1 juta batu esensi dewa." Saat kata-kata ini keluar, gadis itu mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan kaget, "1 juta batu esensi ilahi. Mengapa kamu tidak pergi dan merampok orang?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Pil obatku sepadan dengan harganya." Sangat sombong. Benar-benar sangat sombong. Pil obat Master Wu Feng juga tidak semahal itu. Anak ini tergila-gila pada uang. Melihat penampilan Ye Yuan yang meminta pemukulan, gadis itu tidak bisa menahan perasaan jengkelnya dan berkata, "Baik. Saya, Ning Xiu, ingin mencoba pil obat apa yang bisa kamu murnikan. Di sini, formula pil dan obat-obatan roh semuanya ada di dalam cincin penyimpanan ini. Jika kamu tidak bisa membuatnya, aku akan langsung menghancurkan papan namamu." Ye Yuan menerima cincin penyimpanan dan mengeluarkan formula pil dan melihatnya, tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika Ning Xiu melihat ekspresi Ye Yuan, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil tersenyum dingin, "Bagaimana kabarnya? Terkejut kan? Lihat aku menghancurkan papan namamu sebentar lagi." Selesai berbicara, dia melompat dan hendak menghancurkan papan nama itu. Tapi tubuhnya baru saja terbang ke udara dan pergelangan kakinya ditangkap oleh Ye Yuan, dan dengan paksa diseret ke bawah. "Kamu, begitu banyak orang yang menonton, kamu berani menarik kembali kata-katamu," Ning Xiu berkata dengan marah. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kapan aku bilang aku tidak bisa membuatnya?" Ning Xiu mencibir dan berkata, "Ekspresimu barusan sudah mengkhianati pikiranmu." Ye Yuan malah tertawa dan berkata, "Kupikir kamu akan memberiku masalah yang sulit. Tidak menyangka, semudah itu." "Mudah? Maksudmu pil jantung surga meridian itu mudah?" Hahaha, benar-benar membual tanpa malu-malu. Ning Xiu benar-benar terdiam. Dia benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya diri Ye Yuan berasal, hingga dia menjadi sombong seperti ini. Pil jantung surga meridian adalah pil dewa peringkat 3 kelas menengah. Selain itu, sangat sulit untuk menyempurnakan jenis pil dewa kelas menengah peringkat 3. Bakat Ning Xiu sangat tinggi. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana dia masih muda. Dia sudah menjadi dewa alkimia bintang 3 tingkat menengah. Pil jantung surga meridian ini adalah pil obat yang telah lama gagal dia sempurnakan. Kesulitan penyempurnaan pil obat ini sangat besar.
Bahkan jika guru Ning Xiu menyempurnakannya, dia hanya bisa sesekali menyempurnakannya ke tingkat yang lebih tinggi. Kita harus tahu, gurunya adalah Dewa Alkimia Bintang 4. Bocah sombong di depannya ini sebenarnya sangat sombong. Ye Yuan melirik Ning Xiu dan berkata sambil tersenyum, pil jantung surga meridian, biaya pemurniannya adalah 2 juta batu esensi surgawi. Apakah kamu memilikinya? Ning Xiu melotot dan berkata dengan marah, jangan meremehkan orang. Bukankah itu hanya 2 juta batu esensi ilahi? Tuan muda ini tidak miskin sampai kekurangan batu esensi ilahi. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, baiklah kalau begitu, tunggu. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan memasuki aula dalam. Meski 2 jam telah berlalu, semua orang belum pergi. Sebaliknya, ada kecenderungan berkumpul semakin banyak. Akan mengabulkan semua permintaan, nama ini, memang cukup memberi isyarat. Semua orang ingin melihat apakah alkemis muda yang sangat muda ini benar-benar memiliki standar, atau hanya setengah ember air yang tumpah. Tapi semua orang sangat pesimis terhadap Ye Yuan. Seorang alkemis muda, bahkan jika dia benar-benar seorang alkemis bintang 3, mustahil juga memiliki standar yang sangat tinggi. Sejak Ning Xiu datang untuk merobohkan dojo, formula pil yang dia keluarkan jelas bukan formula pil biasa. Alkemis biasa mungkin tidak bisa memperbaikinya. Tapi saat ini, Ye Yuan perlahan keluar dari aula dalam. Melihat Ye Yuan keluar begitu cepat, wajah Ning Xiu menunjukkan senyuman puas. Nak, tidak bisa memperbaikinya kan? Apakah kamu merusak semua obat rohku? Heh, pil jantung surga meridian, pil obat tingkat ini, bagaimana mungkin bisa disempurnakan oleh sembarang orang? Ning Xiu berkata dengan puas. Pil jantung surga meridian ini, meskipun gurunya datang untuk memperbaikinya, prosesnya masih memerlukan waktu setengah hari juga. Menyempurnakannya dalam 2 jam, Ning Xiu bahkan tidak menganggap hal ini mungkin terjadi sama sekali. Anak ini benar-benar bertingkah. Masih akan mengabulkan semua permintaan, sungguh sebuah lelucon. Tidak tahu di mana geng pembunuh naga menemukan anak ini, bukankah ini hanya menimbulkan masalah? Pil jantung surga meridian, saya pernah mendengarnya sebelumnya. Sangat sulit untuk menyempurnakan pil dewa peringkat 3 kelas menengah. Rambut bocah ini bahkan belum tumbuh sempurna, bisakah dia memperbaikinya? Ayo, 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 mari kita hancurkan papan namanya bersama-sama. Bukankah ini mengolok-olok kita? Ning Xiu terbangun ketika dia mendengar dan berkata dengan gembira, kamu tidak keberatan jika aku menghancurkan papan nama itu sekarang kan? Oh iya, jika kamu menghancurkan papan namaku uang, kamu harus memberikan kompensasi padaku. Sebanyak 500.000 batu esensi ilahi. Saat dia berkata, Ning Xiu akan menghancurkan papan nama itu. Tubuh Ning Xiu baru saja naik ke udara dan kemudian diseret ke bawah oleh Ye Yuan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan putus asa, dasar sialan, apakah kamu ingin mati? Ye Yuan mengabaikannya, tapi mengulurkan tangannya dan berkata, berikan. Ning Xiu membeku dan berkata, berikan apa? Ye Yuan berkata, 2 juta batu esensi surgawi. Ning Xiu langsung meledakkan amarahnya dan berteriak, kamu bahkan tidak memurnikan pil obat dan masih ingin meminta batu esensi surgawi kepadaku. Kamu tidak membodohi orang, kamu adalah tokoh penipu. Ye Yuan berkata dengan dingin, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak membuatnya? Ning Xiu mencibir dan berkata, omong kosong, 2 jam, kamu bisa menyempurnakan pil jantung surga meridian. Jika kamu memperbaikinya, aku akan memakan kuali obatnya. Ye Yuan mengambil kotak giok kecil. Saat kotak giok dibuka, aroma obat yang menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran langsung menyebar. Senyuman Ning Xiu langsung membeku di sana, melihat pil obat berwarna merah tua itu dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Ilahi, pil jantung surga meridian tingkat dewa. Dari mana kamu mendapatkannya? Ning Xiu seperti kelinci kecil yang terkejut, tidak tahu harus berbuat apa dan kemana harus pergi. Gurunya bahkan tidak bisa memurnikan pil hati surga meridian tingkat surga, apalagi tingkat dewa. Anak ini benar-benar memurnikan ke tingkat dewa. Ini benar-benar pil obat tingkat dewa. Apakah mataku mulai kabur? Dewa Alkimia Bintang 3 menyempurnakan pil dewa tingkat 3. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Pil obat tingkat dewa sangat langka dan juga tidak mampu mereka beli. Tapi sekarang, pemuda ini benar-benar mengeluarkan pil dewa tingkat dewa. Ning Xiu mengulurkan tangannya, ingin mengambil pil obat.
Tapi Ye Yuan menarik tangannya kembali dan Ning Xiu meraih udara tipis. Ingin pil obat? Bayar uangnya dulu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ning Xiu mengatupkan mulutnya dan melemparkan cincin penyimpanan ke Ye Yuan, menyambar kotak giok itu. Dia berkata, ambil. Lihatlah penampilanmu yang berwajah uang itu. Mengamati pil jantung meridian surga dengan cermat, itu memang tingkat dewa. Pil obatnya masih mengepul. Jelas sekali, itu baru saja keluar dari tungku. Ini, benar-benar halus seperti anak ini. Gelombang raksasa melonjak di hati Ning Xiu. Kesulitan dari pil hati meridian surga, dia terlalu jelas. Dia telah mencoba untuk menyempurnakan pil obat ini selama beberapa tahun, tetapi dia belum pernah berhasil sebelumnya. Tapi anak ini menyempurnakannya dalam 2 jam. Ini, aku tidak percaya. Saya tidak percaya. Kamu pasti curang. Ning Xiu tiba-tiba berkata. Huan kecil juga sangat terkejut di satu sisi. Tapi gangguan Ning Xiu yang tak ada habisnya, dia benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Tuan muda, diam. Ning Xiu berteriak pada Huan kecil, lalu menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, nak, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Saya tidak percaya bahwa kamu dapat menyempurnakan pil jantung surga meridian tingkat dewa. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, percaya atau tidak, itu terserah kamu. Transaksi kita sudah selesai. Sangat menyebalkan. Bisakah kamu, bajingan ini, tidak terlalu sombong? Nak, aku masih ingin meminta sejenis pil obat. Jika kamu bahkan bisa menyempurnakan pil obat ini, saya yakin kamu benar-benar bisa mengabulkan semua permintaan. Kalau tidak, aku masih akan menghancurkan papan namamu. Kata Ning Xiu. Ye Yuan merasa geli dan berkata sambil tersenyum, selama masih ada urusan, aku tidak akan menolak permintaan. Sedikit senyuman dingin muncul di sudut mulut Ning Xiu dan dia berkata. Ini adalah formula pil dan obat-obatan roh dari pil batu surgawi Gale. Jika kamu bisa membuatnya, aku akan segera pergi. Pil batu surgawi Gale. Latar belakang apa yang dimiliki bocah ini? Untuk benar-benar mendapatkan formula pil ini. Pil batu surgawi Gale, dikatakan sebagai pil obat yang dapat membantu seniman bela diri memahami hukum angin, yang sangat mendalam. Pil obat ini sama sekali tidak tersedia di pasaran. Pil obat ini terkenal sulit dibuat. Kudengar bahkan untuk Dewa Alkimia Bintang 4, sangat sulit untuk menyempurnakannya. Anak muda ini, sedang dalam masalah sekarang. Ye Yuan menerima formula pil dan membacanya. Sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya dan dia berkata, sedikit menarik. Ning Xiu mencibir dan berkata, apakah kamu berani menerimanya atau tidak? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang tidak berani? Tapi pil obat ini tidak murah. Ning Xiu mendengus dingin dan berkata, jika kamu benar-benar bisa memperbaikinya, uang bukanlah masalah. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, 8 juta batu esensi surgawi. 8 juta batu esensi ilahi, ini perampokan. Gila, pil obat 8 juta batu esensi ilahi. Anak ini gila-gilaan memikirkan uang. Menuntut harga selangit harus punya kemampuan menerimanya juga. Harga yang Ye Yuan berikan langsung membuat semua orang gempar. 8 juta untuk 1 pil obat, ini belum termasuk biaya obat-obatan roh. Ini hanyalah harga yang sangat tinggi. Di seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi, hampir tidak ada pil obat yang bisa dijual dengan harga 8 juta. Anak ini benar-benar gila memikirkan uang. Sudut mulut Ning Xiu bergerak-gerak dan dia berkata, jika kamu benar-benar bisa memperbaikinya, tidak masalah jika 8 juta. Tapi aku punya permintaan, kamu harus menyempurnakan pilnya di depan semua orang. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa memurnikan pil dewa tingkat dewa. Sesuatu yang bahkan guru tidak bisa perbaiki, bagaimana mungkin Ye Yuan bisa memperbaikinya? Selain itu, tingkat kesulitan pil batu surgawi Gale ini entah berapa kali lebih sulit daripada pil jantung surga meridian. Bahkan bagi gurunya, peluang untuk menyempurnakannya juga sangat kecil. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, setuju. Kalau begitu, semuanya masuk. Ning Xiu mengikuti Ye Yuan masuk dengan marah. Yang lain bertukar pandang dan juga masuk dalam satu baris. Lokasi tangan ajaib tidaklah besar. Ruang pemurnian pil Ye Yuan juga tidak semewah itu. Dengan banyaknya orang yang memasukinya, sepertinya agak ramai. Orang-orang ini menjulurkan kepala, ingin melihat bagaimana Ye Yuan memurnikan pil. Baru saja,
Pemuda ini mengeluarkan pil dewa tingkat 3. Ketika Ning Xiu melihat ruang pemurnian pil yang sederhana dan kasar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan mulutnya. Tempat kumuh ini, apakah benar-benar dapat melahirkan suatu keberadaan yang legendaris? Apa yang Ye Yuan gunakan adalah kuali obat artefak Dewa Surgawi. Kuali kuning yang mendalam secara alami tidak dapat dikeluarkan di depan semua orang. Bagaimanapun, artefak Dewa Surgawi di dalam aula ekstrim ungu sangat banyak. Masih ada kuali obat lainnya. Pil batu surgawi Gale, tanpa debu menyebutkannya kepadanya sebelumnya tetapi tidak memiliki formula pilnya. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menyempurnakannya. Setelah melakukan persiapan, dia mulai bermeditasi, menyimpulkan formula pil di kepalanya. Obat-obatan roh yang disiapkan Ning Xiu hanya cukup untuk disuling 2 kali. Masih agak sulit baginya untuk ingin menyempurnakannya dalam 2 kali percobaan. Tentu saja, hal ini juga terjadi pada orang lain. Ning Xiu menatap Ye Yuan dan memasang tatapan menghina. Orang ini pasti sedang berakting. Ruangan ini penuh dengan orang. Bukankah meditasi memerlukan lingkungan yang tenang? Apakah kamu harus menjadi sangat amatir? Jika kamu dapat menyimpulkan formula pil dalam lingkungan seperti ini, itu benar-benar seperti melihat hantu. Ning Xiu mengatupkan mulutnya dan berkata dengan nada menghina, beraktinglah. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa mempertahankannya. Dia sudah yakin sekarang bahwa Ye Yuan benar-benar orang awam. Adapun pil obat tadi, mungkin telah dicuri dari suatu tempat. Sekitar 2 jam kemudian, Ye Yuan perlahan bangkit dan tiba di depan kuali obat. Semua orang menahan napas, diam-diam menunggu Ye Yuan memurnikan pil. Telapak tangan Ye Yuan bergetar, menghancurkan obat-obatan dan mengembunkan embrio. Obat-obatan roh berlebih, Ye Yuan dengan ringan menjentikkannya, langsung mengirimkannya ke wadah lain. Segera, kedua embrio obat itu dipadatkan. Seluruh prosesnya alami dan lancar, selesai dalam sekali jalan. Sedikit kejutan melintas di mata Ning Xiu. Cara Ye Yuan benar-benar membuatnya takjub. Namun, apakah embrio obat ini benar-benar dapat diandalkan? Gerakan biasa itu bisa menghilangkan kelebihan obat-obatan roh. Setidaknya, gurunya tidak dapat mencapai kendali setepat itu. Menghancurkan obat-obatan dan memadatkan embrio bukanlah keahlian yang luar biasa bagi Dewa Alkimia. Namun cara Ye Yuan menghancurkan obat dan memadatkan embrionya sangat berbeda dengan Dewa Alkimia pada umumnya. Perasaan, kesadaran mengalir, memurnikan pil menggunakan aliran kesadaran. Penyempurnaan pil adalah studi yang sangat ketat. Bisakah aliran kesadaran memurnikan pil obat? Siapa yang tidak tahu bagaimana bersikap keren? Ning Xiu berkata dengan nada mencemooh. Namun, Ye Yuan sudah memasuki kondisi penyempurnaan pil. Ejekan Ning Xiu, dia tidak mendengar sepatah kata pun. Ye Yuan mengulurkan telapak tangannya. Api putih pucat muncul di telapak tangannya. Api ilahi peringkat 2, ingin menyempurnakan pil batu Gale Celestial. Orang ini sedang bercandakan. Melihat api suci cendana pembersih di telapak tangan Ye Yuan, Ning Xiu langsung tertawa. Api ilahi peringkat 2, terlepas dari apakah dalam hal suhu atau keberlanjutan, api itu tidak memenuhi persyaratan untuk menyempurnakan pil dewa peringkat 3 sama sekali. Pil batu surgawi Gale, pil obat tingkat ini, kebutuhan apinya sendiri sangat tinggi. Bagi api dewa peringkat 2 yang ingin memurnikan pil batu surgawi Gale, itu hanyalah omongan bodoh. Di bawah bimbingan Ye Yuan yang telaten, api suci cendana pembersih telah lama menembus api dewa peringkat 1 dan mencapai peringkat 2. Hanya saja kecepatan api suci cendana pembersih jelas tidak bisa menyamai kecepatan terobosan Ye Yuan. Telapak tangannya mendesak, api suci cendana pembersih masuk ke dalam kuali obat. Api suci cendana pembersih mengeluarkan suara ledakan ringan. Suhu kuali obat tiba-tiba melonjak. Seni ledakan api. Gelombang suhu yang sangat panas melanda secara langsung, membuat wajah semua orang tiba-tiba berubah. Apakah ini api dewa peringkat 2? Mengapa suhunya begitu mengerikan? Suhu ini mungkin sudah mencapai tingkat api dewa peringkat 3 kan? Api dewa peringkat 2 mengeluarkan suhu api dewa peringkat 3. Apakah ini lelucon? Gelombang seru terdengar dari kerumunan. Ning Xiu juga menunjukkan keterkejutan di seluruh wajahnya. Meskipun suhunya baru mencapai suhu api dewa peringkat 3, suhunya memang telah mencapai suhu tersebut. Bagaimana orang ini melakukannya? Ye Yuan hanya mengembangkan seni ledakan api ini untuk mengkompensasi kekurangan api ilahi miliknya. Ye Yuan bisa membiarkan setiap bibit api mengalami ledakan skala kecil dengan kendali yang mengerikan,
sehingga suhu keseluruhan api ilahi naik satu tingkat dari sana. Ini adalah tindakan Ye Yuan yang tidak bisa ditolong. Namun dalam pandangan semua orang, itu adalah hal yang tidak dapat dibayangkan. Mata Ning Xiu berbinar, segera menemukan jejak firasat, dan tidak dapat menahan ekspresi terkejutnya. Bibit api kecil yang perlu dikendalikan oleh seni ledakan api semacam ini adalah jumlah yang sangat mengerikan. Kontrol orang ini terhadap api telah mencapai puncak kesempurnaan. Hanya saja, jika menggunakan metode ini, apakah dia masih memiliki energi untuk mengontrol penyempurnaan pil? Mengontrol api dan mengontrol pemurnian pil, ini adalah dua hal dan perlu dilakukan secara terpisah. Tidak diragukan lagi, metode pengendalian api ini membutuhkan energi yang sangat besar. Lalu apa yang Ye Yuan gunakan untuk memurnikan pil? Sedikit senyuman sombong muncul di sudut mulut Ning Xiu. Apa gunanya pandai mengendalikan api? Membentuk pil adalah intinya. Namun tak lama kemudian, senyumannya berubah kaku di wajahnya. Di dalam seluruh ruangan, aura misterius mulai memenuhi udara. Aura ini seperti harum anggur, membuat orang mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Seni Peng Hinwi kekacauan. Ye Yuan berteriak ringan, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi wilayah kekacauan, membuat orang merasa seperti sedang melihat gunung yang besar. Mata Ning Xiu menjadi agak berkabut, seolah dia sedang mabuk. Seluruh dirinya tenggelam dalam lautan Dao, tidak mampu melepaskan diri. Sedangkan sisanya, bahkan lebih seperti itu. Di dalam ruang pemurnian pil ini, aura Dao Agung menyebar di udara. Seni Peng Hinwi kekacauan adalah teknik alkimia yang dikembangkan Ye Yuan. Itu juga merupakan perpanjangan dari alkimia Dao-nya ketika dia berada di alam fana. Jika keterampilan alkimianya adalah bibit yang lembut di masa lalu, maka keterampilan alkimia yang dimilikinya saat ini adalah pohon besar yang saat ini tumbuh tinggi dan kuat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a